Pantai Utara Jawa. Pantai yang selalu ramai sejak abad ke-11 Masehi. Di beberapa bagian pesisir pantai ini ratusan tahun silam telah tumbuh dan berkembang pelabuhan-pelabuhan bertaraf internasional yang juga berfungsi sebagai pusat perniagaan antar negara. Pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa ini merupakan bagian dari rangkaian jalur perniagaan internasional yang kala itu dikenal dengan sebutan Jalur Sutra atau Silk Road. Para saudagar dari mancanegara berdatangan ke Jawa melalui bandar-bandar besar di pantai utara seperti Pelabuhan Canggu, Gresik, Tuban, dan Cirebon. Ada yang sekedar datang untuk berdagang dan kembali lagi ke negerinya, namun tidak sedikit pula yang kemudian bermukim turun-temurun di tanah Jawa. Para saudagar yang bermukim di tanah Jawa umumnya berasal dari daratan Cina dan Timur Tengah. Setelah singgah di berbagai negeri antara lain Gujarat dan Aceh Darussalam, sejumlah saudagar asal Timur Tengah memilih menetap di Pulau Jawa untuk mengembangkan usahanya sambil menyebarkan ajaran Islam. Kedatangan mereka disambut baik oleh masyarakat setempat, juga oleh pihak kerajaan. Karena kehadiran para saudagar ini membuat roda perekonomian berputar, yang langsung maupun tidak langsung ikut meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Puncak kedatangan para saudagar asal Timur Tengah itu bersamaan dengan semakin melemahnya kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang pernah berjaya di seluruh Nusantara itu tidak henti-hentinya menghadapi pemberontakan demi pemberontakan dari kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi taklukannya. Juga perebutan kekuasaan antar kerabat keraton. Kondisi ini menyebabkan pemerintah pusat Kerajaan Majapahit yang berkedudukan di Trowulan Mojokerto semakin lemah dan semakin berkurang pengaruhnya. Dalam babat tanah Jawa, masa itu disebut sebagai Sandya Kalaning Mojopahit atau masa senja di Majapahit. Islam yang ada di itu kan masih zaman Majapahit ya, akhir Majapahit. Nah itu sudah ramai. Ramainya ini umat Islam yang dari orang Jawa sendiri sudah banyak. Dari Cina juga Cheng Hu sudah datang. Di antara para saudagar mancanegara yang datang ke tanah Jawa, terdapat beberapa ulama besar yang di kemudian hari melahirkan para ulama pendiri Majelis Wali Songo. Sebutlah misalnya Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi, ulama besar asal Hadramaut yang pernah berguru dan berdakwah di daerah Samarkand, Eropa Timur. Ibrahim As-Samarkandi, ulama sufi yang oleh masyarakat Jawa disebut Ibrahim Asmoro Kondi ini, mendarat di pantai Tuban bersama anak-anaknya. Antara lain Syekh Maulana Ali Al-Murtadlo dan Syekh Maulana Rahmatullah yang di kemudian hari dikenal sebagai Sunan Ampel, pendiri Majelis Wali Songo.
Di Tuban, Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang tak lain adalah ayah Sunan Ampel itu mendirikan pesantren tidak jauh dari pesisir. Tuban menjadi tempat peristirahatan terakhirnya setelah sebelumnya berkelana ke berbagai negeri seperti Champa atau Kamboja dan Aceh Darussalam. Dalam berbagai buku yang mengupas sejarah masuknya Islam ke Indonesia, nama Ibrahim Asmorokondi jarang disebut. Padahal kebesarannya setara dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, saudara kandungnya, yang telah lebih dulu datang ke Tanah Jawa melalui Pantai Leran, Gresik. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau pada abad awal Hijriah gitu. Nah, itu dengan dalil pelayaran, bahwa pelayaran antara Timur Tengah dan Asia Tenggara itu sudah ramai sejak bahkan sebelum Islam datang. Nah, dengan pelayaran itu, ketika Islam itu datang, orang-orang Arab itu kemudian menganut Islam, maka otomatis Islam itu langsung masuk ke wilayah kita. Dari kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa inilah, para ulama yang juga disebut waliyullah itu bergerak mengislamkan Jawa melalui pendekatan kultural. Proses dakwah yang mereka lakukan berlangsung sangat lama, melewati generasi demi generasi, termasuk generasi Wali Songo. Ini bernama Leran, terletak di Kecamatan Manyar, sekitar 6 km dari kota Gresik. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Leran sekitar abad ke-11 adalah sebuah pelabuhan niaga yang menjadi bagian dari jalur perniagaan internasional. Sepintas memang tidak terlihat tempat ini pernah menjadi pelabuhan besar. Namun ada dua bukti penting yang menunjukkan bahwa tempat ini pernah menjadi bandar internasional dan keduanya berkaitan dengan munculnya Islam di Tanah Jawa. Salah satunya adalah makam Fatimah binti Maimun yang letaknya tidak jauh dari pinggir pantai Leran.
Kompleks pemakaman yang dibangun dengan gaya arsitektur Hindu ini telah ada sejak tahun 1082. Sejauh ini makam Fatimah binti Maimun merupakan bukti tertua yang menunjukkan jejak-jejak penyebaran Islam di tanah Jawa. Wilayah di Asia Tenggara ini itu sudah ada makam umat Islam abad ke-11. Nah, di antara sekian makam itu yang ada di Leran itu bertahun 1082 makam Fatimah binti Maimun. Lalu, siapakah Fatimah ini? Tidak ada catatan sejarah dan arkeologis yang menceritakan secara persis siapa sebenarnya Fatimah binti Maimun. Namun, berdasarkan cerita yang beredar turun-temurun dari masyarakat Leran, digambarkan bahwa Fatimah adalah putri seorang ulama saudagar dari Persia bernama Maimun yang sebelumnya menetap di Kedah, Malaysia. Maimun datang bersama rombongannya ke Jawa karena mendengar pesisir Jawa telah berkembang pesat. Namun banyak penduduknya yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Tetapi kemudian muncul wabah penyakit ganas di Leran yang akhirnya merenggut nyawa Fatimah, adiknya, dan beberapa anggota rombongannya. Wabah itu namanya dalam bahasa Jawa itu kalau nggak salah pagebluk, penyakit pagebluk. Kalau dalam bahasa Arab itu penyakit taun itu. Penyakit taun itu pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal. Terus beruntun. Lalu si Fatimah kena wabah, dia meninggal. Lalu paginya Siti Fatimah, sorenya pamannya. Paginya lagi dayang-dayangnya, sorenya lagi panglimanya gitu. Terus beruntun. Semua yang meninggal di sini 13. Dilihat dari kondisi kuburannya yang unik dan mewah, bisa diduga Fatimah adalah seorang gadis yang istimewa. Bangunan makam yang dilengkapi prasasti seperti ini biasanya hanya diperuntukkan bagi para bangsawan Jawa atau keluarga kerajaan. Ada kemungkinan keluarga Maimun mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Cungkup ini yang membangun yaitu Raja Buddha tadi. Jadi mirip candi itu apa. Nah, pada waktu itu wafatnya Siti Fatimah itu Islam belum nampak. Masih dikuasai di Hindu Buddha, di pengaruh Hindu Buddha tadi. Tapi kalau Malik Ibrahim Sunan Giri sudah kelihatan keislamannya sudah kelihatan gitu. Kalau ini masih polos. Jadi tulisan Arab itu masih belum ada di bangunan cungkup ini. Siapakah raja yang membuatkan cungkup Fatimah ini? Diduga raja yang dimaksud adalah Raja Panjalu. Panjalu adalah sebuah kerajaan kecil pecahan dari kerajaan Kahuripan pimpinan Raja Airlangga. Sebelum meninggal, Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua, yakni Panjalu dan Daha. Daha berpusat di Kediri dan Panjalu berpusat di sekitar Gresik. Namun, atas dasar apakah Raja Panjalu membangunkan sebuah makam yang istimewa untuk Fatimah binti Maimun? Apakah ini sekedar kisah cinta seorang raja yang mabuk kepayang kepada seorang gadis? Melihat latar belakang Maimun sebagai seorang ulama besar di Kedah, maka besar dugaan Fatimah memang sengaja dibawa ke Gresik dan diperkenalkan kepada raja sebagai salah satu strategi untuk mengislamkan Jawa. Dengan menjodohkan Fatimah pada Raja Panjalu, maka sang raja diharapkan akan memeluk Islam atau setidaknya akan lebih akomodatif dengan kepentingan syiar Islam.
Ide seperti ini terbukti efektif 400 tahun kemudian saat Raja Majapahit Brawijaya V menikahi Putri Campa yang beragama Islam. Pernikahan ini adalah salah satu pendorong runtuhnya Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro sebagai sebuah kerajaan Islam. Bukti lain yang menunjukkan bahwa